Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka S. Pramana dengan NIM C1 Channel 24052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan fiskal yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restuan Indonesia SMAK. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan atas laba komersial yang disesuaikan dengan standar ketentuan perpajakan, di mana penyesuaian ini dapat membantu menghitung penghasilan wajib pajak. Selanjutnya, tujuan koreksi fiskal. Tujuan dilakukannya koreksi fiskal adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan atas laporan pajak yang sesuai dengan standar perpajakan. Selain itu, untuk meminimalisir kesalahan perhitungan pajak dan tidak adanya kerancuan dalam laporan keuangan yang akan diberikan, adapun beberapa tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu alat untuk memenuhi rancangan laporan. Yang kedua, meminimalisir kesalahan hitung pajak bisnis. Yang ketiga, cek ulang laporan yang sudah dibuat. Selanjutnya yaitu jenis koreksi fiskal. Dalam menerapkan perlakuan koreksi fiskal, terdapat adanya peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 membahas tentang koreksi fiskal, yaitu dibagi menjadi dua sebagai berikut. Untuk yang pertama, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif dilakukan penambahan melalui laporan laba rugi komersial, wajib pajak badan, dan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan dengan pembukuan maupun penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Yang kedua, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif dilakukan pengurangan melalui laba komersil dan penghasilan kena pajak melalui PPh terutang. Untuk selanjutnya, penyebab koreksi fiskal. Untuk mengetahui koreksi fiskal, dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan beda tetap, merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba nilai akuntansi komersial dan tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contoh biayanya seperti biaya pajak penghasilan, biaya sumbangan, dan biaya sanksi perpajakan. Untuk contoh penghasilannya seperti sumbangan, penghasilan bunga deposito, dan hibah. Yang kedua, perbedaan beda waktu merupakan biaya dan penghasilan yang dapat diakui pada saat ini oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya. Tetapi tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Contoh biayanya seperti biaya sewa dan biaya penyusutan. Untuk contoh penghasilannya seperti pendapatan lebih selisih kurs. Selanjutnya, yaitu pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses membuat penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh yang namanya laba fiskal. Laba fiskal ini dalam perpajakan sering disebut penghasilan itu. Selanjutnya, yaitu teknik rekonsiliasi fiskal. Untuk yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Yang terakhir, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Selanjutnya yaitu penyebab laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal badan. Yang pertama, pendapatan atau penghasilan. Konsep penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan berbeda. Pada akuntansi atau komersial, pendapatan atau revenue dan penghasilan income adalah hal yang berbeda, tetapi keduanya masuk dalam laporan keuangan. Sedangkan di dalam akuntansi pajak atau fiskal, pendapatan adalah penghasilan. Yang kedua, beban atau biaya. Beban pada akuntansi komersial berbeda dengan biaya. Perbedaannya terletak pada adanya manfaat ekonomi di masa mendatang untuk biaya. Pada akuntansi pajak beban,
didefini, didefinifi- didefinisikan sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubung langsung dengan perolehan penghasilan. Yang ketiga, metode perhitungan persediaan. Pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, perhitungan metode persediaan hanya dibolehkan menggunakan dua metode, yaitu metode rata-rata atau dengan metode FIFO. Metode LIFO tidak diperbolehkan pada akuntansi fiskal. Hal ini dikarenakan perhitungan dengan metode LIFO membuat nilai pajak terutang menjadi lebih kecil. Yang keempat, metode penyusutan. Pada akuntansi fiskal dengan merujuk ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU nomor 36 tahun 2008 pasal 11 tentang pajak penghasilan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Kemudian aktiva dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.